Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rizky Burhani Putri dengan NPM 2310010 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Yang pertama ada aliran positif. Aliran positif dalam sosiologi hukum itu berfokus pada pengamatan empiris dan analisis data untuk memahami bagaimana hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Aliran positif menekankan pada fakta-fakta yang dapat diamati tanpa memasukkan nilai-nilai atau tujuan hukum, yang berarti bahwa aliran ini berusaha menggambarkan bagaimana hukum seharusnya bekerja dalam praktik, bukan berdasarkan idealisme atau teori. Pendekatan empiris dan analisis data di sini, yaitu peneliti dalam aliran positif melakukan studi yang berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dampak hukum terhadap perilaku individu dan kelompok. Mereka mencari untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi tindakan manusia dan bagaimana kebijakan publik berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga aliran positif juga sering menghasilkan penelitian yang berfokus pada bagaimana hukum berperan dalam masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi tindakan manusia, dan bagaimana hukum dan kebijakan publik terkait mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya ada aliran normatif. Aliran normatif dalam sosiologi hukum lebih menekankan pada teori dan nilai-nilai yang mendasari hukum. Aliran ini sering mempertanyakan apakah hukum tersebut adil atau tidak dan mencoba untuk memperbaiki hukum yang dianggap tidak adil melalui advokasi dan aksi sosial. Menurut aliran ini, hukum bukanlah fakta yang dapat diamati, melainkan lembaga nilai dan mempunyai pengaruh untuk mengungkapkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Aliran normatif juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dan etika dalam penegakan hukum. Ini mencakup apakah hukum yang ada sudah memenuhi standar keadilan dan apakah hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Teori hukum dalam konteks ini, yaitu aliran normatif, seringkali berusaha untuk mengembangkan teori-teori hukum yang lebih baik dengan mempertimbangkan bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam masyarakat ideal. Dengan demikian, aliran normatif dalam sosiologi hukum memberikan perspektif penting tentang bagaimana hukum itu tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai dan keadilan sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Dan hukum juga harus berfungsi sesuai dengan prinsipnya. Selanjutnya, ada aliran lain dalam sosiologi hukum. Yang pertama, ada aliran konseptual. Aliran konseptual dalam sosiologi hukum itu berfokus pada pemahaman dan pengembangan konsep-konsep hukum serta teori-teori yang mendasarinya. Aliran konseptual ini berusaha untuk menjelaskan dan mendefinisikan berbagai konsep hukum seperti keadilan, hak, kewajiban, dan norma, termasuk analisis tentang bagaimana konsep-konsep ini terbentuk dan diinterpretasikan dalam konteks sosial. Aliran ini tidak hanya terbatas pada pemahaman konsep, tetapi juga berupaya mengembangkan teori-teori hukum yang dapat menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat, termasuk teori-teori yang menjelaskan hubungan antara hukum, moralitas, dan nilai-nilai sosial. Sehingga aliran konseptual dalam sosiologi hukum memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman teori dan konsep yang mendasari sistem hukum serta bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan fenomena sosial lainnya. Yang kedua, ada aliran fungsional. Aliran fungsional dalam sosiologi hukum berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan masalah sosial. Aliran fungsional juga melihat hukum sebagai sarana untuk menangani berbagai masalah sosial, seperti kejahatan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah ini melalui proses peradilan dan penegakan hukum. Dengan demikian, aliran fungsional dalam sosiologi hukum memberikan wawasan tentang peran hukum sebagai instrumen yang penting dalam menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial serta menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat. Yang ketiga, ada aliran kritis. Aliran kritis dalam sosiologi hukum yang sering disebut sebagai Critical Legal Studies atau CLS merupakan pendekatan yang menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral dan objektif. Aliran kritis muncul sebagai tanggapan terhadap positivisme hukum yang dianggap tidak mampu menjelaskan kompleksitas dan dinamika sosial yang cepat berubah. Dalam pandangan aliran ini, hukum seringkali berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi sosial tertentu, terutama oleh kelas atas atau pemodal.
Hukum dianggap sebagai alat yang digunakan untuk melancarkan kepentingan kelompok tertentu, sehingga mengabaikan keadilan bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, aliran kritis dalam sosiologi hukum memberikan perspektif penting tentang bagaimana hukum itu beroperasi dalam konteks kekuasaan dan dominasi, serta mendorong perubahan sosial untuk mencapai keadilan yang lebih besar dalam sistem hukum. Yang keempat, ada aliran historis. Aliran historis dalam sosiologi hukum berfokus pada pemahaman perkembangan hukum dan sistem hukum dalam konteks sejarah, serta bagaimana hukum berevolusi seiring dengan perubahan sosial. Aliran historis ini berpendapat bahwa hukum tidak dibuat secara sembarangan, melainkan ditemukan dalam masyarakat dan merupakan cerminan dari jiwa serta nilai-nilai budaya rakyat. Hukum itu tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat dan akan hilang jika masyarakat tersebut kehilangan identitasnya. Aliran ini mempelajari bagaimana hukum telah berubah sepanjang waktu, termasuk bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Aliran historis dalam sosiologi hukum memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum berfungsi sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas dan bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang terakhir ada aliran ekonomi. Aliran ekonomi dalam sosiologi hukum menekankan hubungan antara hukum dan kepentingan ekonomi, serta bagaimana hukum itu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Hukum berperan dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung aktivitas ekonomi, serta perlindungan hak milik, kontrak, dan penyelesaian sengketa. Aliran ini juga mengkaji bagaimana kepentingan ekonomi kelompok tertentu dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang. Misalnya, lobi dari industri tertentu dapat menghasilkan regulasi yang menguntungkan bagi mereka, meskipun mungkin saja merugikan kelompok lain atau masyarakat secara keseluruhan. Sehingga aliran ekonomi dalam sosiologi hukum ini memberikan wawasan tentang interaksi antara hukum dan dinamika ekonomi, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam konteks sosial yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.